sama air kelapanya. Nah di sini untuk tuh cuma 10.000 ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan secara lengkap tentang pembuatan fermentasi untuk pakan kutu air ya teman-teman, yang seperti sebelumnya. Karena dalam postingan sebelumnya itu, di postingan yang pembuatan pakan itu banyak yang mengira di situ hanya saya menggunakan katilayu saja ya teman-teman. Jadi di situ banyak yang teman-teman itu tidak memperhatikan video sebelumnya yang ada di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pembuatan pakan kutu air secara full version ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahannya di sini ada biasa jejak untuk media, Yakult, terus susu putih yang cair, terus di sini ada air kelapa tua, terus di sini ada molase. Buat teman-teman yang nggak punya molase, jangan khawatir, teman-teman bisa pakai gula, baik di situ gula merah ataupun gula pasir ya teman-teman. Terus di sini ada E4 perikanan. Terus ini adalah jerigen yang berisi air ya teman-teman. Ini nggak perlu, ini nanti. Oke teman-teman. Di sini saya akan langsung ke tahap pembuatannya saja biar lebih cepat ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau tanya, karena ini versinya full, otomatis lebih mudah ya teman-teman untuk paham. Oke, di sini untuk teman-teman itu masukkan, terserah ya teman-teman masalah urutannya. Kalau untuk takarannya itu perlu diperhatikan, tapi kalau untuk urutannya itu terserah. Nah di sini ini untuk air kelapa tua ya teman-teman. Air kelapa tua di sini sendiri teman-teman itu nggak perlu khawatir ya teman-teman, seadanya saja. Karena di sini saya juga seadanya, di sini cuma menggunakan satu kelapa saja, satu air kelapa. Nah untuk teman-teman yang bingung untuk maksimal air ini, air kelapa tuanya itu 30%-nya saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Oke, akan langsung saya tuang saja. Oke, selanjutnya biasa untuk ini bekatul itu saya gunakan sebagai media. Jadi untuk fermentasi apa aja, baik di situ pembuatan seperti kolam gurame, lele, nila, saya itu setiap fermentasi sebelum bibit itu dimasukkan, saya pasti pakai jejak. Nah, ini biasa untuk fermentasi ya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk takaran jejak teman-teman itu terserah, mau banyak mau sedikit itu terserah. Tapi yang pasti itu maksimal 1 sendok ya teman-teman, minimal 1 sendok. Untuk maksimalnya itu terserah, mau banyak nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk Yakult teman-teman itu hanya menggunakan 2 buah saja ya teman-teman, nggak usah banyak. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada E4 teman-teman itu bisa masukkan sebanyak 2-3 tutup botol untuk takaran air sebanyak 10 liter ya teman-teman.
teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada susu putih. Teman-teman itu cukup menggunakan satu saja ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada molase, karena di sini hanya tinggal sedikit, jadi akan saya tuang semua ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini untuk tahap yang ini sebenarnya sudah selesai, tapi karena kemarin itu pada postingan saya yang terakhir itu di situ ada media seperti buah katilayu, di situ sebenarnya itu tidak terlalu penting ya teman-teman, karena di situ hanya tambahan. Jika teman-teman tidak ada, teman-teman juga bisa hanya memakai ini saja. Tapi ketika di situ teman-teman punya, di situ lebih baik untuk dimasukkan, karena itu dari eksperimen saya di situ terbukti di situ lebih bagus ya teman-teman. Untuk perkembangannya 1 hari itu, walaupun kutu air di situ kecil-kecil, di situ bisa langsung menetas ya teman-teman, ibaratnya berkembang lah, bukan menetas. Oke, di sini akan saya tambahkan. Jadi buat teman-teman yang nggak ada, itu nggak masalah sebenarnya, tanpa menggunakan buah katilayu atau tidak. Oke, di sini saya sebenarnya ingin bereksperimen lagi ya teman-teman. Di sini saya punya pelet Fengli ya teman-teman. Untuk harganya murah, segini kurang lebih sekitar setengah kilo ya teman-teman. Setengah kilo di sini cuma di tempat saya itu cuma 10.000 ya teman-teman. Ini yang ukuran paling kecil ya teman-teman. Oke, di sini akan saya masukkan pelet Fengli sebanyak 5 sendok ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk pelet Fengli di sini teman-teman bisa pakai, bisa saja tidak, karena di sini untuk pelet Fengli di situ dari teman saya itu kultur kutu air menggunakan pelet Fengli itu hasilnya lumayan. Jadi di sini saya ingin memediakan pelet ini untuk pakan juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak punya buah katilayu, mungkin bisa diganti menggunakan pelet Fengli, atau jika teman-teman tidak punya buah katilayu atau pelet Fengli, teman-teman bisa hanya memakai ini saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menambahkan buah katilayu ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang nggak ada, jangan khawatir, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke ya teman-teman, di sini untuk caranya hanya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ketika sudah dimasukkan semua, di sini posisi air belum terlalu penuh, teman-teman bisa menambahkan air biasa. Nah oke, untuk selanjutnya teman-teman ketika fermentasi, yang perlu saya ingatkan, di situ teman-teman jangan menggunakan air yang di situ matang ya teman-teman, karena kemarin dalam komentar ada dari sahabat teman-teman itu yang fermentasi tapi di situ airnya itu direbus terlebih dahulu teman-teman, dan itu malahan direbus sama air kelapanya. Nah di sini untuk fermentasi itu lebih bagus menggunakan air mentah ya teman-teman, karena saya itu dulu itu pernah di situ uji coba, saya itu kultur kutu air menggunakan fermentasi yang di situ air matang dan di situ air yang mentah. Nah untuk hasilnya itu jauh lebih banyak air yang
mentah ya teman-teman, lebih bagus air yang mentah. Oke, di sini akan saya penuhkan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini masih kurang penuh, nanti akan saya penuhi lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari video saya untuk cara pembuatan pakan kutu air yang versi fullnya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum paham atau ada pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkan komentar untuk saling sharing kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman itu kocok dulu sebelum teman-teman menaruh fermentasi ini untuk difermentasi. Nah, terus untuk fermentasi ini bisa dipakai itu untuk berapa hari. Nah, fermentasi ini dapat dipakai ketika di situ sudah kira-kira 1 hari 1 malam ya teman-teman. Nah, jadi ketika sudah 1 hari 1 malam, di situ otomatis bakteri yang terdapat dalam baik di situ E4 ataupun bahan-bahan lain di situ sudah tercampur dan di situ sudah mulai aktif ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.